Sobat Eksis, ketemu lagi dengan Kak Agnes di sini. Dan kali ini kita bakal bahas TO ke-12 pengetahuan kuantitatif. Oke, dimulai aja. Soal yang pertama, perbandingan harga handphone A dengan handphone S adalah 3:2. Perbandingan harga handphone X dengan S adalah 5:8. Jika jumlah harga handphone A dan X adalah 20.400.000, maka harga handphone S adalah, nah jadi yang diketahui tadi yang pertama adalah A berbanding S, itu diketahui 3:2. X berbanding S itu sama dengan 5:8. Nah, dari sini ada yang sama kan ini sama-sama S nih. Tapi perbandingannya masih belum sama, yaitu ini 2, ini masih 8. Berarti harus kita samain dulu. Berarti yang atas dikali 4, yang bawah kali 1. Berarti jadinya itu perbandingannya jadi 12:8 sama 5:8. Nah, berarti untuk perbandingan A-nya yang si 12, yang ini untuk S-nya, dan satu lagi yang 5 ini adalah untuk si X. Gitu. Jadi udah ketemu perbandingan A berbanding S berbanding X-nya. Terus yang diketahui adalah jumlah harga handphone A dan X, dan yang ditanya adalah harga handphone S. Berarti untuk mencari harga S itu sama dengan perbandingan yang ditanya. Perbandingan yang ditanya itu adalah si S, ya kan? Berarti 8 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui itu adalah si A dan X. Perbandingannya berarti A-nya itu 12, X-nya itu adalah 5. Jadi yang ini yang ditanya, yang ini yang diketahui. Nah, kita kaliin dengan harga yang diketahui. Harga yang diketahui adalah si A dan X. Harga totalnya adalah 20.400.000. Nah, berarti ini jadinya 8/17 dikali 20.400. Berapa tuh? Nah, berarti kalau misalkan kita kaliin jadinya 20.400 bagi 17. Nah, 204 dibagi 17 itu 12. Berarti tinggal 12 kali 8 jadinya 96. Jadi ini ada berapa lagi nolnya? Berarti jadi 9.600.000. Nah, berarti harga handphone S-nya adalah 9.600.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Lanjut ke soal nomor 2. Batas lulus suatu seleksi beasiswa adalah nilainya di atas rata-rata. Nah, jadi catatannya itu ya, di atas rata-rata. Berdasarkan hasil ujian diketahui 2 orang. Jadi ada 2 orang dapat nilai 85. Terus lanjut ada 4 orang dapat nilai 75. Terus 8 orang nilainya berapa tuh? 40. Sama 6 orang itu nilainya 35. Jumlah peserta yang berhasil mendapat beasiswa. Nah, tadi kata kuncinya adalah dia lulus beasiswa ketika nilainya di atas rata-rata seluruh peserta. Berarti kita cari dulu berapa sih rata-rata seluruh peserta. Berarti buat nyari rata-rata, berarti kita kali ini 2 kali 85 ditambah 4 dikali 75 ditambah 8 dikali 40 ditambah 6 dikali 35 per total keseluruhan atau jumlah seluruh peserta. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6. Jadinya 2 kali 85 itu berarti 170. 4 kali 75 300. 8 kali 40 320. 6 kali 35 210 per itu total yang bawahnya adalah 20, ya kan? Berarti kalau ini jumlahin jadinya dapat 1000. 1000 per 20 berarti hasilnya adalah 50. Berarti rata-rata seluruh peserta itu 50. Nah, berarti dia mendapat beasiswa ketika rata-ratanya di atas 50, ya kan? Berarti lulus itu ada berapa orang yang nilainya di atas 50? Berarti yang ini yang 85 sama 75. Berarti ada 2 orang sama 4 orang. Berarti totalnya adalah 2 plus 4 sama dengan 6. Jadi ada 6 orang yang berhasil mendapat beasiswa. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal yang ketiga. 7 orang anggota OSIS akan mengadakan rapat dengan duduk melingkar. Nah,
Terus jika ketua, sekretaris, dan bendahara harus selalu duduk berdekatan, maka banyaknya susunan duduk yang mungkin adalah. Nah, untuk permutasi siklik atau susunan duduk melingkar kayak gini, berarti dia banyak susunannya itu adalah n-1 faktorial. Nah, jadi kalau misalkan ada kayak 10 orang, berarti susunannya kan 10 dikurang 1 faktorial. Itu. Nah, cuman di sini ada syarat tambahan nih. Ketua, sekretaris, sama bendahara harus duduk berdekatan. Artinya nggak boleh dipisah duduknya. Jadi kita anggap ketua, sekretaris, bendahara. Ini kan 3 orang nih. Karena dia 7 orang, berarti sisanya itu kan 4 orang lagi. Anggaplah dia si A, B, C, sama D. Nah, berarti kita cari dulu nih susunan untuk keseluruhan yang ini. Berarti yang pertama, susunan yang untuk keseluruhan adalah, ini kita anggap 1, berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti susunannya adalah 5 dikurang 1 faktorial, jadinya 4 faktorial. 4 faktorial itu sama aja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadinya 4 kali 6, 24. Nah, ini untuk keseluruhan ini nih. Terus sekarang kita cari susunan untuk yang ketua, sekretaris, bendahara, karena kan boleh ditukar tempat duduknya, berarti bisa jadi ketua, bendahara, sekretaris, atau enggak bendahara, sekretaris, ketua, bisa ditukar. Jadinya untuk ketua, sekretaris, bendahara itu susunannya adalah, karena dia 3 orang berarti 3 faktorial, berarti jadinya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, berarti untuk susunan totalnya tinggal kita kaliin aja. Berarti sama dengan 24 dikali 6. Berarti berapa tuh? 144. Nah, berarti susunan untuk 7 orang ini duduk melingkar dengan ketua, sekretaris, bendahara tidak dipisah, artinya harus duduk berdekatan, berarti ada 144. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal yang keempat. Ada garis X min Y plus A sama dengan 0. Itu berpotongan dengan kurva Y sama dengan X kuadrat min AX min 4A. Nah, yang ditanya di soal adalah berapakah nilai A? Nah, ini termasuk soal kecukupan data. Jadi kita mau ngecek apakah 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, apakah 2 saja cukup, atau apakah harus dipakai keduanya, gitu. Untuk yang langkah pertama, berarti karena dia garis berpotongan dengan kurva, ini kita ubah dulu nih persamaan garisnya. Dia kan bentuknya X min Y plus A sama dengan 0, berarti itu sama aja dengan Y sama dengan X plus A, ya kan? Terus ada kurva, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat min AX min 4A. Untuk mencari titik potong atau perpotongan garis dengan si kurva itu, berarti kita samain aja Y1 sama dengan Y2. Ini boleh Y1-nya, itu boleh Y2-nya, atau kalau ditukar nggak apa-apa. Berarti X kuadrat min AX min 4A itu sama dengan X plus A. Terus ini kita pindah ruas aja nih yang sebelah kanan. Berarti jadinya X kuadrat min AX min X min 4A min A jadinya min 5A sama dengan 0. Ini boleh kita keluarin nih si X-nya, X kuadrat min. Nih kita keluarin berarti A plus 1X gitu kan, keluarin si X-nya, dikurang 5A sama dengan 0. Nah, berhenti sampai di sini dulu nih. Ya kan, ini adalah persamaan sederhananya. Nah, sekarang kita cek satu saja. Nah, satu saja itu titik potongnya katanya min 2,0 dan 5,7. Kalau titik itu kan berarti artinya ini X, ini Y, ya kan? Ini X sama Y. Berarti kalau misalkan diketahui titik X, otomatis pasti dapat dong nilai A-nya. Artinya tinggal disubstitusiin aja nilai X-nya. Nilai X ke persamaan yang ini. Kalau dimasukin nilai X-nya, pasti ketemu nilai A. Jadi tanpa kita kerjain, pasti udah ketemu nih. Gitu. Jadi berarti 1 saja cukup untuk menjawab. Nah, sekarang kita cek 2 saja. Kalau di pernyataan kedua, kurva tersebut memiliki akar-akar. Apa sih arti akar-akar? Ya kan? Arti akar-akar itu artinya nilai X-nya gitu kan. Itu diketahui X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 4. Kalau misalkan kita masukin lagi nih, kita masukin nilai X-nya ke persamaan ini, pasti ketemu nilai A-nya. Ya kan? Nah, berarti 2 saja cukup untuk menjawab. Berarti jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan,
dan pernyataan 2 saja cukup gitu. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Oke, soal kelima ini adalah soal latihan buat kalian. Silahkan jawab di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.